Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Afrianto70 dan teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas, lebih tepatnya mereview salah satu barang yang akan sangat membantu dan mensupport kita dalam menjaga keamanan dan keutuhan alat-alat kita sebagai seorang konten kreator tentunya. Karena emang tas ini diperuntukkan itu lebih kepada para konten kreator, di mana mereka ataupun kita yang ingin membawa alat-alat kita berupa kamera, lensa, drone, dan lain-lainnya itu agar tetap aman tentunya. Maka dibutuhkan sebuah tas yang bisa mensupport kegiatan kita dalam project ataupun dalam pembuatan konten-konten yang akan kita buat gitu ya. Dan seperti apa pembahasan kita kali ini? Seperti biasa, kita mengumpulkan semangat dan bam! Baik teman-teman semua, jadi barang yang akan kita review di video kali ini adalah merupakan barang yang berasal dari brand yang sudah cukup terkenal juga di Indonesia, khususnya brand yang memang fokus memproduksi barang-barang yang mendukung atau mensupport untuk para konten kreator tentunya. Dan di sini kita akan coba review yaitu dari brand K Indonesia, yaitu K-Tucker Camera Backpack. Sebuah tas yang memang dirancang khusus untuk bisa membawa kamera kita agar tetap aman dan terlindungi dari benturan-benturan dan mengakibatkan kerusakan tentunya. Tas yang proper, yang memang support untuk seorang konten kreator itu sangat dibutuhkan. Kenapa ya? Karena seperti yang kalian ketahui bersama, ketika alat kita tidak terjaga dengan baik, maka kerusakan itu akan makin cepat terjadi. Ya, kalau kita pakai tas biasa gitu ya, tas sehari-hari, misalnya tas pergi sekolah, tas pergi kantor, itu tentunya tidak proper, tidak support untuk membawa alat-alat kamera kita. Karena alat-alat yang kita gunakan sebagai seorang konten kreator itu cukup sensitif gitu ya. Apalagi lensa, kamera gitu kan, drone. Nah, itu semua adalah alat-alat yang sensitif dengan benturan ataupun gesekan. Maka sebisa mungkin kita menggunakan alat yang benar-benar support tentu. Dan di video kali ini kita akan bahas dari brand K Indonesia, yaitu K-Tucker Backpack. Dan seperti apa barangnya? Ini dia. Nah, jadi waduh, ini layarnya full dengan tasnya gitu ya. Ya, jadi memang saking besarnya tas ini, teman-teman bisa lihat. Sini deh. Teman-teman bisa lihat. Jadi selama hampir 2 tahun saya menggunakan tas ini, alhamdulillah berjalan sangat lancar dan mulus. Hampir tidak ada kekurangan gitu ya yang saya rasakan, ataupun kamera saya ataupun alat-alat saya ketika melakukan project itu ditemukan masalah gitu. Alhamdulillah gitu ya. Jadi dari bagian-bagiannya pun sampai sekarang itu masih utuh. Dari jahitannya ya, jadi sambungan-sambungan jahitannya itu sangat bisa dibilang kuat gitu dan kokoh gitu ya. Dan mungkin kalau dari ketahanan itu ya saya cuma bisa bilang bahwa ini memang masih sangat kuat untuk di berat hampir 6-7 kilo. Karena biasanya saya itu sekali project saya bawa alatnya itu mulai dari kamera, lensa, kemudian drone dan alat-alat lainnya ya. Yang mungkin di sini yang paling berat itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, alat-alatnya ya kamera, lensa, drone gitu kan, beserta dengan remote controlnya dan baterainya, itu semuanya saya bawa itu kira-kira memang hampir sekitar 6 atau 7 kilo gitu. Ditambah juga sama gimbal. Kalian bisa bayangkan masuk semua tuh di tas ini. Dan di sini juga saya akan membahas tidak hanya spesifikasi dan fitur-fitur yang kalian bisa dapatkan dari tas ini, tapi juga akan saya tunjukkan ke kalian bagaimana saya menyusun barang-barang saya, memasukkan barang-barang saya dengan kompartemen-kompartemen yang sudah disediakan dari K-Tucker ini, dan kita akan coba bahas juga ya. Nah, jadi sebelum itu kita akan coba lihat dulu spesifikasi dan fitur-fitur yang kalian dapatkan ketika membeli K-Tucker Camera Backpack ini. Jadi langsung saja kita lihat pembahasannya. Pergi traveling sekaligus bawa kamera jadi lebih mudah dengan K-Tucker Backpack. Dilengkapi dengan tempat penyimpanan kamera sekaligus tambahan kompartemen serbaguna. Dan memiliki ketebalan hingga 15 mm yang membuat kamera, lensa, dan laptop kamu bisa tetap aman di dalam satu tas. Fitur yang akan kita dapatkan ketika membeli K-Tucker Backpack yaitu adanya kompartemen serbaguna pada bagian atas. Adanya kompartemen kamera di bagian depan.
dan juga mampu memuat laptop hingga 15 inch. Tempat penyimpanan botol pada bagian kiri dan kanan. Tempat organizer di bagian depan. Sekat yang fleksibel dan bisa dilepas pasang. Tempat tripod pada bagian bawah. Dan juga kita akan mendapatkan bonus rain cover untuk melindungi tasnya dari hujan dan panas matahari. Oke teman-teman semua, setelah kalian lihat spesifikasi dan pembahasan daripada K-Tucker kamera backpack yang berasal dari brand Key Indonesia ini, kita akan coba, ya saya akan tunjukkan gitu kepada kalian. Jadi kalau saya lagi mau pergi project itu, kira-kira gimana saya menyusun peralatan saya dalam satu tas ini dengan berbagai macam kompartemen yang disediakan di sini dan tempat-tempat yang sudah ada di kamera ini. Sekaligus juga saya akan tunjukkan ke kalian berapa banyak sih alat yang bisa masuk di sini dan apa saja gitu kan. Oke, langsung saja. Nah, oke guys, jadi seperti ini gambarannya ketika kalian sudah punya K-Tucker backpack, kamera backpack ini gitu ya. Jadi kalian bisa lihat di bagian pertama yang akan saya tunjukkan ke kalian adalah bagian paling kecil ya, atau kantong paling kecilnya itu ada di sebelah sini, bagian paling depan. Dan kalian bisa lihat teong. Jadi ini tuh banyak barang-barang saya yang masih ada di sini karena memang ini barang-barangnya cukup detail gitu ya, kecil-kecil, jadi saya nggak keluarkan dulu. Ini ND filter, kalian bisa lihat ND filter. Ada banyak di sini. Kemudian ini seperti pembersih kamera gitu kan. Kemudian juga kayak obeng gitu, kunci-kunci yang sifatnya kecil gitu ya, bentuknya kecil. Kalian bisa masukkan di sini. Nah, jadi seperti ini kalian bisa lihat. Nah, kemudian kita langsung ke bagian depannya. Nah, ini adalah langsung ke bagian utama teman-teman semua. Langsung ke bagian utama. Ini saya buka aja dulu. Jadi kalau saya mau ada project kegiatan, saya akan seperti ini. Nah, jadi ini adalah sekat-sekat yang diberikan. Jadi ada 4 yang seperti ini. Nah, gitu ya. Ini ada 4 yang kecil seperti ini. Kalian bisa lihat. Ini 1, 2, 3, 4. Oke, sini. Taruh. Kemudian yang ininya kalau nggak salah ada 2 nih. Oh iya, ini satunya nih. Sih ini nggak kelihatan. Oke, ini nggak termasuk ya. Ini punya gimbal kalau nggak salah. Cuman saya gunakan nanti seperti apa nanti kalian lihat aja penggunaannya. Oke, ini ada 2 yang seperti ini dan 4 bagian yang kecil-kecil seperti ini. Oke, teman-teman semua. Jadi yang pertama biasanya saya simpan terlebih dahulu itu adalah gimbal. Nah, ini gimbalnya. Saya akan taruh di sini. Seperti ini. Oke. Nah, jadi ini kondisinya seperti ini. Ini kan fleksibel ya. Setiap orang pasti punya gimana caranya dia setting posisinya kayak gimana, tempatnya kayak gimana. Tapi saya kurang lebih ya seperti ini. Baik, kita akan coba pasang yang pertama dulu. Nah, jadi ini saya akan buat sekat. Biasanya saya akan buat sekat untuk naruh buat lensa saya nantinya. Jadi kayak gini, saya akan coba taruh di sini. Kayak gini. Mestinya biasanya ininya dulu yang saya taruh. Ini nggak apa-apa. Oke, nah sudah terbentuk seperti ini. Kemudian saya akan masukkan lensa. Biasanya saya bawa lensa itu 2 aja. Ya, kebetulan ini dia lensanya. Biasanya juga muat-muat aja. Nah, ini tadi yang saya bilang. Ini fungsinya adalah untuk dimasukkan ke antara ini. Sebenarnya bisa juga pakai ini. Nah, tapi rasanya ini aja udah cukup deh, gitu kan. Yang penting tidak terjadi genturan yang terlalu berarti, gitu kan. Nah, oke, ini sampai di sini cukup. Kita langsung coba tutup, ya, bagian ini, karena di bagian atasnya nanti kita akan taruh alat-alat yang lainnya. Oke, sekarang kita atur dulu seperti ini. Oke, kita langsung taruh.
Oke. Sip. Ini karena ada bolong ya, kita tambah aja di sini. Jadi dia sampai sekarang ya udah hampir 2 tahun sekatnya ini. Jadi daya rekatnya itu masih cukup kencang gitu guys. Nah, ini sekarang biasanya saya taruh kamera di sini. Tuh, kayak gini ya. Kamera kayak gini. Terus saya masukin juga baterai ini, baterai biasanya. Oke, kita tambah baterai. Nah, biasanya kalau nggak di sini baterai itu, nanti kayak remote kontrolnya drone RC itu, remote control drone itu biasanya di sini. Tapi sekarang karena saya pengen kasih kalian lebih aman itu ya, jangan taruh di sini semua ya. Kita bisa coba pisah karena masih ada bagian tempat yang di bagian sini. Oke, kita langsung coba saja tutup ini. Kelihatan ya. Sekarang kita coba masukkan, ini dia remote kontrolnya sebelah sini. Oke. Kemudian kita masukkan juga ini baterai dari drone-nya dan juga drone-nya sendiri. Nah, biasanya saya gunakan sekat yang ada ini itu untuk melindungi drone dan antara drone dan baterainya gitu ya, atau remote controlnya. Jadi itu untuk lebih menjaga aja. Nah, jadi kalau ada bahan-bahan kain lain yang kalian rasa bisa melindungi drone ya, agar lebih aman dari benturan, silakan saja, itu terserah kalian gitu ya. Jadi kita langsung coba tutup saja. Bisa kalian pakai dan siap dibawa. Dan di bagian belakangnya ini, di bagian sini, itu bisa kalian tambahkan di dalam sini gitu ya. Ini untuk tripod biasanya, ataupun monopod, ataupun mungkin matras gitu ya, bisa juga di sini. Tapi ya ini kegunaannya sebenarnya untuk tripod gitu, khusus untuk tripod. Oke. Dan di bagian sini juga itu sebenarnya ada tempat untuk untuk naruh ini di sini. Kalian bisa lihat nih, bisa naruh untuk pelindungnya gitu, pelindung jas hujannya gitu ya. Jas hujan untuk tasnya itu sendiri, pelindung anti airnya gitu. Jadi kita tutup aja di sini. Tapi saya nggak taruh di sini. Kenapa? Karena ribet banget masukinnya, keluarinnya juga rada ribet, gitu. Nggak kurang fleksibel gitu kan. Kemudian di bagian sini, sampingnya itu ada kantong. Nah, untuk pelindung airnya itu, ya, jas hujannya itu saya taruh di sini, di samping, karena ini lebih praktis. Jadi begitu hujan, gampang diambilnya gitu, langsung diambil. Nah, itu juga di sini bisa muat monopod juga, bisa muat gitu kan ya. Ada 2 nih, kiri kanan gitu. Nah, ini ada apa nih? Ada parfum gitu ya. Jadi saya selalu sedia parfum kalau mau kemana-mana. Oke, kurang lebih seperti ini, kiri dan kanannya. Dan kalian bisa lihat untuk bagian talinya seperti ini, seperti yang penjelasan di spesifikasi tadi ataupun di fitur-fiturnya yang kalian sudah lihat di bagian awal tadi ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini cukup kuat dan fleksibel juga untuk kalian atur ya ukurannya. Silakan tuh, gampang banget. Tapi dia bukan yang begitu dipakai langsung kendor, enggak, begitu dipakai dia kuat gitu. Dan mungkin ini menurut kalian sebagian ada yang belum aman, silahkan di komen di kolom komentar seperti apa kalau yang aman itu seperti apa. Oke, baik teman-teman semua, demikian review kita kali ini. Bagaimana menurut kalian untuk spesifikasi dan fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi dan bisa kalian lihat dari apa yang sudah ada di video kali ini. Nah, kalau menurut saya pribadi ini sangat-sangat rekomen, karena emang selama 2 tahun saya menggunakan tas ini itu masih sangat layak dan masih kuat dan masih sangat bakalan lama seperti yang saya gunakan, dan belum kepikiran untuk mengganti dengan tas yang baru karena emang budgetnya juga nggak ada gitu ya. Tapi memang dengan harga 500 ribuan ini sudah merupakan tas yang sangat rekomen untuk kalian. Dan dengan fitur yang diberikannya, apalagi dengan kapasitas yang diberikan, yang bisa nampung cukup banyak gitu ya, alat seperti gimbal itu udah masuk juga di sini, kamera bisa berapa body, itu 2 body paling gitu ya. Kemudian juga dengan lensa bisa 2 sampai 3 gitu kan.
dan juga drone yang tentunya kita bisa masukkan juga atau kita muat di tas ini. Demikian, bagaimana menurut kalian? Udah, langsung aja di check out. Ada linknya di deskripsi video ini. Nah, seperti itu. Baik teman-teman semua, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe video ini dan juga di share kepada teman-teman kalian semua yang mungkin lagi nyari referensi tas atau backpack untuk kamera dan mungkin untuk keperluan lainnya. Jadi nggak harus kamera juga sih. Kalau dilihat dari fitur-fiturnya, tadi cukup bisa digunakan untuk apa saja. Tapi memang peruntukannya sih untuk lebih kepada para konten kreator yang membutuhkan tas untuk melindungi atau menjaga alat-alat mereka agar tetap aman ketika dibawa kemana-mana. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.